Hari ini 29 Januari 2025. Saya balik dengan XAUSD. Kita ke Saxo seperti biasa teman-teman. Dan kita ngomonginnya daily. Ya, di Saxo daily teman-teman bisa perhatikan saat ini dia going up strong. Dan ini kemarin saya bilang ya, walaupun dia memang penurunan terjadi, tapi tetap yang namanya pergerakan itu secara jangka panjang masih bullish. Artinya apa ya? Tentu better kita mencarinya on buying position. Dan sekarang kita bisa ngeliat beberapa previous daily high yang cukup menarik di sini semua. Kalau misalnya saya ubah jadi garis, kita bisa tarik di sini adalah area tertinggi secara closingan. Ya, area tertinggi secara closingan itu di 2771 sorry. Di 2771. Nah, di 2771 area tertinggi secara closingan ya teman-teman sekalian. Dan sekarang harga di 2763, lumayan deket ya kalau misalnya kalian perhatikan. Dan memang ini adalah area yang perlu di-retest. Gunanya buat apa? Tentu untuk nge-retest kembali ke 2780, 2790-an. Makanya dia di sini hanya sebatas tail only dan akhirnya dia drop signifikan. Teman-teman bisa perhatikan. Previous daily low, previous daily high-nya, kalau previous daily low lumayan jauh, so nggak perlu dipikirkan banget-bangetan. Karena apa? Karena menurut saya candle hari ini nggak akan begitu signifikan. Market libur juga, Chinese New Year. Dan baru mulai besok dini hari akan ada Federal Interest Rate Decision. So mungkin akan bergerak signifikannya pada saat momentum tersebut. Nah kita ngomongin ke Oanda. Oanda kita bahas di H4 kita naked chart. On the naked chart teman-teman bisa perhatikan ini dari jam 1 pagi hari Selasa. Ya, dengan Selasa jam 1 pagi teman-teman lihat sampai hari Rabu. Apa yang terjadi? Closingan H4 always bullish. Dan kondisi saat ini dia nge-retest supply. Ya, kondisi saat ini dia nge-retest supply di 2763-an. Which is harga-harga sekarang ini nge-retest supply-nya. Apakah berhasil breakout? We never know. Dan harapan kita apa? Harapan kita dia nggak break. Kenapa? Karena ini salah satu area sell yang optimal. Kenapa saya bilang optimal? Ini jawabannya. Kemarin saya masuk, ini saya nggak share di publik, karena publik cukup aja kalian entry buy profit itu. Dan di Growcon only saya entry 2 kali bersama teman-teman, dua-duanya profit. Manfaatkannya adalah 61.8-nya Fibonacci retracement. So, if I take from this level sampai paling bawah, kalian bisa ngeliat bahwa 79 itu si 2763-nya ini. Itulah kenapa patokan sell saya adalah 2763, 2765. Itu kalian kalau di teman-teman Growcon bisa cek di mapping kalian masing-masing. Ya, area sell saya adalah 2763, 2765. Simple. Harapannya apa? Harapannya 63-nya nggak di breakout. Kenapa 63-nya nggak di breakout? Karena 79 ini ada di 2763.299. Artinya bisa sell nggak? Bisa. Itu dong yang bisa saya sampaikan. Bisa sell nggak? Bisa. Tapi sekarang kondisi jam 10.25, candlestick open tadi di 2764. Artinya apa? Dia break candlesticknya. Dia break si 2763. So, simple sekarang kalau teman-teman mau entry, mau memanfaatkan momentum, 2763, 2765 basically hanya sebatas sebagai sell scalping. Why? Karena H1 sebelumnya, H1 saat ini kan ada H1, ini kan open ya. Tapi H1 sebelumnya kan ketika dia closing kan 2764. Artinya apa? Dia berhasil break within this one. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan, dia bikin base teman-teman. Up baru bikin base. Bayangkan setelah sepanjang semalaman dia bullish setelah berhasil breakout base ini, dia bikin new base lagi di atas. Lihat ya. Dia bikin new base lagi di atas. Artinya apa? Ini area yang menarik sebenarnya kalau dimanfaatkan. Apalagi seandainya dia benar-benar confirm untuk drop. Karena ini kan drop yang sangat amat signifikan. Contoh, ambil gampangnya aja. Ini adalah area tertingginya dia, 2766. Dia nggak kemana-mana lagi, so kita akan tarik Fibonacci retracement. Maka area paling dekat setidak-tidaknya kalau dia turun ke 618 tuh di 2740-an. Jadi lumayan sebenarnya. Ya, cuman apa? Ya kita harus berharap, kalau bagi seller, berharapnya adalah dia beneran nggak berhasil break aja. Karena kalau dia berhasil going up kembali, so dia akan nge-retest this level. Area supply yang jauh lebih besar. Area satunya kalau kita tadi pakai Fibonacci retracement. Which is dimana? Kalau misalnya saya patok, this level 2772 harusnya 2770. Nah, 2772 dan 2770. So kalau kalian tanya sama saya di mana area saya sell scalping only itu 2763, 2765. Kenapa sekarang cuma jadi sell scalping only? Karena dia di H1-nya baru banget breakout 2764, which is not a good things, nggak bagus. Dia nge-retest, kita berharap dia ada droppingannya.
Dan kalau misalnya nanti drop itu bakal going significantly. Dan ini 2763 ya 2763 besar. Jadi di 2763.7 atau kalian bisa buletin aja 2764, 2765. Jadi jaraknya 10 pips saja for using the buying position. Untuk buy terdekat di mana? Sama, saya tadi pakai Fibo retracement, supposedly angkat sampai paling atas 618-nya lah yang saya patok. Itu di 2746, 2747. Lumayan jauh teman-teman. Dengan 79-nya ada di 2741 ya. Dua zona yang lumayan jauh untuk buy. Pilihannya adalah either kita nunggunya dia masuk lagi within this level, masuk lagi dia drop ke bawah, atau ya ada ataunya nih, atau buy continuation. Di mana buy continuationnya? Ya tentu buy continuationnya adalah ketika dia berhasil break 2765 ini. Karena tentu ketika dia berhasil break, ini kan dia closingan abis dan potensi dia ngeretest sampai 2770, 2772 terbuka lebar. Oke, jadi saya ulangin, buy continuation itu terjadi ketika 2765-nya di breakout. Sebenarnya 2763 patokannya karena Fibo 79 dan sudah di breakout. Untuk sekarang berarti patokan teratasnya ada di 2766, 2765. So kalau misalnya going to breakout, that's actually good places kita bisa manfaatkan going up lagi. Tapi kalau sudah dia kasih kita dropping, tentu salahnya kita bisa profit dan kita berharap dia ngeretest 4947 untuk kita entry. So, buy high risk pertama saya adalah 4947 selama 49 nggak di breakout. Buy high risk kedua itu adalah di 4341. Ini adalah dua zona buy saya yang belum tentu bisa di hit tapi berharapnya bisa. Cuman kalau misalnya nanti ada, ya tadi saya bilang, kalau misalnya nanti ada dropping yang signifikan, hopefully kita bisa makan untuk zona tersebut. Kenapa? Karena kalau kita tarik from this one to this one, ini kan sebenarnya nge-retest within the same level di sini. Artinya apa? Kalau misalnya dia berhasil break, kembali saya bilang teman-teman, dia berhasil break, next stop retest 2772. Jadi patokan kita sederhana, makanya saya bilang sell-nya lebih better. Kenapa saya bilang sell-nya lebih bagus? Karena memang dia lebih dekat sama key level-nya aja, gitu. Sambil kita tunggu. Kalau misalnya memang still strong, bisa kita abuse. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali bahkan bisa kita abuse. Bolak-balik aja. Namun kalau misalnya memang dia nunjukin momentum, tahu candlestick momentum gimana? Contohnya gini, ini kan lama base-nya teman-teman ya. Tiba-tiba dia break. Ini kan break pertama kali jam 7. Teman-teman bisa ingat waktu saya ajak kita buy pertama kali. Ya, buy kita pertama kali untuk trading semalam itu adalah patokan saya ketika saya ngeliat dia break pertama kali di sini. Ini kan sebelumnya dia candlestick-nya ada tail terus satu candlestick with momentum. Artinya ada potensial dia akan melanjutkan penguatannya ditambah dengan news yang juga positif. That's why kita langsung makan untuk buy dan seterusnya kalian tinggal ngeliat sendiri di market. Begitu. Untuk sekarang kembali 6365 sell scalping only, teman-teman bisa manfaatkan selama 63-nya nggak di breakout di lower time frame. Dan selama 65-nya still strong di H1-nya. Ini nggak akan bisa break. Tapi kalau dia break, buy for continuation. Anggapan aja di 2766 lah. Kalian spare sedikit. 10 pips 2766. Targetnya adalah ke 2770, 2772. Itu sell zone pertama kita untuk high risk. 2770, 2772 selama 2770 tidak di breakout di H1. If breaks, 2773, 2775. Jadi dua ini aja. Ya, dua ini dulu. Nanti kan kalau misalnya 2780-an ini kan sudah dekat sama all time high. Jadi kita bisa mainnya di 2788, 2790. Oke, untuk buy tentu pilihannya tadi either buy continuation atau kita nunggu dia retracement. Saya patok di 618, 2749, 2747 sama 2743, 2741. Dimana buy medium risk-nya masih sama, 2119. Ya. So, semoga membantu buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about karena MapKing ini pasti akan selalu saya share ke teman-teman sekalian untuk kalian belajar. Nanti ada di grup juga. Teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton videonya kembali dari yang saya upload ataupun kalian bisa tonton live ini ulang, begitu ya.